warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang Computer Assisted Audit Tool and Technique. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada pengendalian input, pengendalian proses, dan yang terakhir ada pengendalian output. Yang pertama ada pengendalian input. Pengendalian input pada tahap ini berusaha untuk memastikan bahwa transaksi tersebut telah sah, akurat, dan lengkap. Selanjutnya ada kelas pengendalian input. Kelas pengendalian input ini ada 6. Yang pertama ada pengendalian dokumen sumber. Yang kedua ada pengendalian pengodean data. Yang ketiga ada pengendalian batch. Yang keempat ada pengendalian validasi. Yang kelima ada koreksi kesalahan input. Dan yang keenam ada sistem input data yang bersifat umum. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari pengendalian tersebut. Yang pertama pengendalian dokumen sumber. Untuk pengendalian dokumen sumber ini menggunakan dokumen sumber untuk memulai transaksi. Harus dilakukan tindakan pengendalian yang cermat terhadap instrumen. Nah, untuk pengendalian exposure, perusahaan harus mengimplementasikan prosedur pengendalian terhadap dokumen sumber untuk mencatat setiap dokumen, seperti menggunakan dokumen sumber yang telah diberi nomor urut, menggunakan dokumen sumber secara berurutan, dan mengaudit dokumen sumber secara berkala. Nah, yang kedua ada pengendalian pengodean data. Pengendalian pengodean data ini merupakan pemeriksaan terhadap integritas kode-kode data yang digunakan dalam pemrosesan. Ada 3 jenis kesalahan yang dapat mengoreksi kode data dan menyebabkan kesalahan dalam pemrosesan, yaitu yang pertama ada kesalahan transkripsi, yang kedua ada kesalahan transposisi tunggal, dan yang ketiga ada kesalahan transposisi jamak. Untuk kesalahan transkripsi ini dibagi dalam 3 kelas, yaitu kesalahan tambahan. Misalnya, nomor item persediaan 83276 itu dicatat sebagai 832766. Yang kedua ada kesalahan pembulatan. Misalnya itu item persediaan di atas akan dicatat menjadi 8327. Yang ketiga ada kesalahan substitusi. Di sini ada penggantian satu digit dalam sebuah kode dengan digit lainnya. Contohnya itu nomor kode 832766 itu dicatat sebagai 83266. Untuk kesalahan transposisi tunggal ini terjadi ketika 2 digit yang letaknya berdampingan dicatat secara terbalik. Misalnya nih 83276 dicatat 38276. Untuk kesalahan transposisi jamak terjadi ketika digit-digit yang letaknya tidak berdampingan ditukar posisinya. Misalnya 83276 dicatat sebagai 87236. Yang ketiga, pengendalian batch. Pengendalian batch ini merupakan sebuah metode efektif untuk menangani data transaksi yang jumlahnya sangat banyak melalui sebuah sistem. Teknik pengendalian ini menyediakan kepastian bahwa semua rekor di dalam batch telah diproses, tidak ada rekor yang diproses lebih dari sekali, dan sebuah jejak audit transaksi diciptakan dari data-data input melalui pemrosesan ke tahap output dari sistem tersebut. Pengendalian yang keempat yaitu pengendalian validasi. Pengendalian input validasi ini dimaksudkan untuk mendeteksi kesalahan pada data transaksi sebelum diproses. Tetapi berdasar pada tipe penggunaan CBIS, pengendalian validasi ini dapat dilakukan pada berbagai poin dari sistem. Ada 3 level pengendalian validasi input. Yang pertama ada field interrogation atau pemeriksaan field. Nah, pemeriksaan field ini melibatkan prosedur program yang memeriksa karakter data pada field tersebut. Terdapat beberapa tipe keadaan pada penggunaan pemeriksaan field. Yang pertama ada missing data check, digunakan untuk memeriksa field untuk mengisi bagian yang kosong. Yang kedua ada numeric alphabetic data check, untuk menentukan form yang benar pada sebuah field. Yang ketiga ada zero value check, digunakan untuk memeriksa field khusus diisi dengan 0. Yang keempat ada limit check, ini digunakan untuk menentukan jika nilai pada field melebihi batas yang ditetapkan. Yang kelima ada rank check, untuk menentukan batasan tertinggi dan terendah untuk memeriksa nilai data. Yang keenam ada validity check,
Ini digunakan untuk membandingkan nilai yang sebenarnya terhadap nilai yang cocok. Yang ketujuh ada check digit. Ini mengendalikan identifikasi masalah serangan kunci dengan menguji validasi kode internal. Yang kedua ada record interrogation atau pemeriksaan record. Jenis pengendalian yang kedua ada pemeriksaan record. Prosedur pemeriksaan record ini mengesahkan seluruh record dengan memeriksa hubungan timbal balik antar nilai file. Nah, ada beberapa tipe pengujiannya, yaitu reasonableness check. Ini menentukan jika nilai pada sebuah file yang sudah melalui tes batasan dan tes susunan sudah layak ketika diseimbangkan dengan file data yang lain pada record. Yang kedua ada sig check adalah pengujian untuk melihat jika tanda dari sebuah file benar untuk tipe record yang sedang diproses. Yang ketiga ada sequence check, digunakan untuk menentukan jika record melebihi urutan. Pemeriksaan yang ketiga ada file interrogation atau pemeriksaan file. Tujuan dari tahapan ini untuk memeriksa atau memastikan file yang benar sudah diproses oleh sistem. Nah, pengendalian ini penting dilakukan pada file master yang berisi record permanen perusahaan. Jika file ini rusak atau dihilangkan, maka sulit untuk diganti. Bagian dari file interrogation ini atau pemeriksaan file ini ada internal label check yang memeriksa bahwa file yang diproses adalah satu-satunya program yang dipakai. Yang kedua ada version check, digunakan untuk memeriksa versi file yang diproses adalah benar. Yang ketiga ada unexpiration data check, ini mencegah file dihapus sebelum kadaluarsa. Selanjutnya ada perbaikan kesalahan input. Ketika kesalahan itu dideteksi dalam batch, kesalahan tersebut harus diperbaiki dan record terkait harus diserahkan ulang untuk pemrosesan ulang. Ada 3 teknik umum untuk menanggulangi kesalahan. Yang pertama ada memperbaiki segera, ada membuat file kesalahan, ada menolak batch terkait. Nah, untuk menolak batch terkait ini ada beberapa bentuk kesalahan yang berkaitan dengan batch terkait secara keseluruhan, sehingga tidak dapat dengan jelas dihubungkan dengan record tertentu. Yang terakhir itu ada sistem input data yang digeneralisasi. Nah, sistem ini digunakan untuk mewujudkan tingkat pengendalian dan standarisasi yang tinggi atas berbagai prosedur validasi input. Sistem input data yang digeneralisasi ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada modul validasi yang digeneralisasi. Di sini menyajikan standar validasi rutin yang umum untuk aplikasi-aplikasi yang berbeda. Yang kedua ada file data yang divalidasi. Di sini file datanya disimpan pada sebuah file data yang sudah divalidasi. File ini bersifat sementara. Ya, dan transaksi yang sudah divalidasi ini mengalir pada masing-masing aplikasinya. Yang ketiga ada file kesalahan. Kesalahan dalam file ini memakai aturan yang sama seperti file kesalahan tradisional. Yang keempat adalah laporan kesalahan. Standarisasi laporan kesalahan ini disalurkan ke pengguna untuk memfasilitasi pemeriksaan kesalahan. Dan yang terakhir ada catatan transaksi. Nah, catatan transaksi ini adalah record permanen dari semua transaksi yang sudah divalidasi. Selanjutnya, untuk pengendalian proses dan pengendalian output akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pengendalian proses. Setelah menyelesaikan proses input tadi yang telah disampaikan oleh teman saya, transaksi akan masuk dalam tahap pemrosesan. Pengendalian pemrosesan ini ada 3 kategori. Yang pertama itu ada run-to-run control, di mana run-to-run control ini memakai bentuk batch untuk melihat bagaimana tiap fungsi bergerak dari suatu prosedur pemrograman ke prosedur yang lainnya. Penggunaan spesifik dari run-to-run control-nya ada 3. Yang pertama itu ada recalculate control, yang kedua ada transaction codes, yang ketiga ada swing checks. Untuk proses yang kedua ada pengendalian keterlibatan operator atau operator intervention control, di mana suatu sistem terkontrol membutuhkan campur tangan operator untuk menginisiasikan beberapa tindakan, seperti melakukan pengawasan total untuk batch dari record, melengkapi parameter nilai untuk operasi logika, dan mengaktifkan program dari poin yang berbeda ketika terjadi.
keterlibatan operator dapat meningkatkan potensi kesalahan manusia. Pembatasan campur tangan operator melalui pengendalian campur tangan operator dapat meminimalkan kesalahan pemrosesan. Walaupun tidak mungkin untuk menghapus keterlibatan operator seluruhnya, tetap nilai parameter dan program awal yang diperlukan kemungkinan luas dapat diambil dan dilengkapi dari sistem dengan melihat tabel. Untuk proses yang ketiga yaitu ada pengendalian jejak audit atau audit trail control. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk menjaga jejak audit. Yang pertama itu ada transaction log, yang kedua ada log of automatic transaction, yang ketiga listing of automatic transaction, yang keempat ada unit transaction identification, yang kelima ada error listening. Selanjutnya atau yang terakhir adalah pengendalian output atau output control. Pengendalian output memastikan bahwa setiap output sistem tidak hilang, teratur, tidak rusak, dan kerahasiaannya tidak terganggu. Jika kerahasiaan dari beberapa output terganggu, perusahaan dapat mengkompromikan tujuan bisnis dengan bagian perusahaan ataupun melakukan pembongkaran secara legal. Secara umum, sistem batch rentan untuk dibongkar dan membutuhkan pengendalian yang lebih efektif dibandingkan dengan sistem real time. Ada dua pengendalian untuk kedua metode tersebut. Yang pertama itu ada controlling batch system output, di mana setiap tahapan dalam proses ini merupakan point exposure yang potensial, di mana output tersebut dapat dilihat, dicuri, dijiplak, dan tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Sebuah tambahan exposure ada ketika pemrosesan atau pencetakan mengalami kesalahan dan menghasilkan output yang tidak dapat diterima oleh pengguna akhir. Teknik-teknik yang digunakan dalam controlling batch system output, yang pertama itu ada output spooling, print program, bursting, waste, data control, report distribution, dan end user control. Untuk yang kedua, controlling real-time system output, di mana sistem real-time mengatur outputnya ke layar komputer pengguna, terminal, atau printer. Mode pendistribusian ini mengeliminasi macam-macam perantara dalam perjalanan dari komputer pusat ke pengguna dan mengurangi macam-macam exposure. Ancaman utama dari output real-time yaitu output tersebut dapat ditahan, diganggu, dirusak, atau dihilangkan selama melewati link komunikasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang testing computer application controls. Testing computer application control membahas tentang teknik untuk mengaudit aplikasi komputer. Pengujian tersebut ada dua pendekatan, yaitu pendekatan black box dan pendekatan white box. Yang pertama, pendekatan black box. Pendekatan black box tidak bergantung pada pengetahuan rinci tentang logika internal aplikasi. Pendekatan black box dapat dilogikakan seperti ketika kita melihat kotak hitam, tidak dapat melihat dalam kotak tersebut, hanya dapat melihat di sekitar kotak tersebut, di luar kotak tersebut. Artinya, pendekatan black box hanya mengevaluasi dari tampilan luarnya saja, fungsionalitasnya saja, tanpa mengetahui sesungguhnya yang terjadi dalam proses lebih lengkapnya. Hanya mengetahui input dan outputnya saja. Keuntungan dari pendekatan black box yaitu aplikasi tidak perlu dihapus dari layanan dan dapat diuji secara langsung. Pendekatan black box sangat layak untuk menguji aplikasi yang relatif sederhana. Namun, aplikasi yang kompleks, aplikasi yang menerima input dari banyak sumber, yang melakukan banyak operasi, atau menghasilkan banyak output, memerlukan pendekatan pengujian yang lebih fokus untuk memberikan bukti integritas aplikasi pada auditor. Yang kedua yaitu pendekatan white box. Pendekatan white box adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Pendekatan white box kebalikan dari pendekatan black box. Pendekatan white box bergantung pada pemahaman mendalam tentang logika internal aplikasi yang sedang diuji. Pendekatan white box mencakup beberapa teknik untuk menguji logika aplikasi secara langsung. Dalam pendekatan white box, ada 7 jenis tes kontrol yang paling umum. Yang pertama, tes keaslian, yang memverifikasi bahwa individu, prosedur yang diprogram, atau pesan
yang mencoba mengakses sistem adalah benar atau asli. Kontrol keaslian meliputi ID pengguna, kata sandi, kode vendor yang valid, dan tabel otoritas. Lalu yang kedua, tes akurasi, yang memastikan bahwa sistem hanya memproses nilai data yang sesuai dengan toleransi yang ditentukan. Yang ketiga, tes kelengkapan, yang mengidentifikasi data yang hilang dalam satu catatan dan seluruh catatan hilang dalam satu batch. Jenis tes yang dilakukan adalah tes lapangan, tes urutan rekaman, total hash, dan total control. Yang keempat, tes redundansi, yang menentukan bahwa aplikasi memproses setiap catatan hanya sekali. Kontrol redundansi meliputi rekonsiliasi total batch, catatan jumlah, total hash, dan total kontrol keuangan. Lalu yang kelima, tes akses, yang memastikan bahwa aplikasi mencegah pengguna yang berwenang dari akses tidak sah ke data. Kontrol akses mencangkup kata sandi, tabel otoritas, prosedur yang ditentukan pengguna, enskripsi data, dan kontrol inferensi. Yang keenam, tes jejak audit, yang memastikan bahwa aplikasi menciptakan jejak audit yang memadai. Lalu yang ketujuh, tes kesalahan pembulatan, yang memverifikasi kebenaran prosedur pembulatan. Kelebihan dari pendekatan white box yaitu memungkinkan menemukan kesalahan tersembunyi dan membantu mengoptimalkan kode. Namun, kekurangan dari pendekatan white box yaitu membutuhkan akses kode, membutuhkan pengetahuan tingkat tinggi dari perangkat lunak internal yang sedang diuji. Penggunaan komputer sebagai alat bantu kegiatan audit dilakukan dalam 3 cara. Yang pertama yaitu tes data method, yang merupakan pelaksanaan audit dengan melakukan pengujian terhadap sistem komputerisasi audit dengan menggunakan data-data milik auditor. Dalam hal ini, auditor harus membuat satu set data buatan atau dummy data untuk menguji apakah pengendalian intern yang dijalankan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tes data ini digunakan untuk setiap transaksi yang akan diuji. Jadi audit dengan menggunakan tes data ini sebenarnya telah dianggap sebagai salah satu bentuk dari audit through the computer. Karena tujuannya adalah untuk mengetahui apakah program yang diuji ini sudah dijalankan dengan baik atau belum, serta untuk mengevaluasi kinerja dari software audit itu sendiri dalam menangani berbagai jenis transaksi. Yang kedua adalah Integrated Test Facilities atau ITF, yang dilakukan secara menyeluruh menggunakan dummy data yang tentunya nanti setelah selesai diaudit harus benar-benar dihapus dengan teliti. ITF ini biasa digunakan untuk sistem aplikasi komputer audit yang berkapasitas besar dengan menggunakan teknologi tepat waktu. Jadi, dalam hal ini, auditor harus membandingkan antara dummy data dengan real data, di mana pada saat itu dummy data dan real data memang diproses secara bersamaan. Untuk kelebihannya sendiri, ITF memiliki kelebihan seperti dapat menjadikan pengujian itu lebih ekonomis tanpa mengganggu operasi dari para penggunanya. Yang kedua, ITF ini sendiri sangat sesuai untuk menguji sistem pemrosesan secara online karena transaksi dapat dilakukan sesering mungkin dan dapat diproses secara bersamaan dengan transaksi yang sesungguhnya. Untuk kekurangannya sendiri, ITF ini sendiri yang pertama berpotensi untuk menghilangkan file data milik perusahaan. Yang kedua, berpotensi untuk terjadinya error pada data atau file milik klien yang diakibatkan oleh dummy data itu sendiri. Yang ketiga adalah parallel simulation, merupakan teknik audit yang membandingkan antara dua program pengolahan data dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang identik atau sama. Laporan yang dihasilkan pada saat simulasi nantinya akan dibandingkan dengan laporan yang dihasilkan pada saat pemrosesan rutin perusahaan. Nah, jika terjadi perbedaan pada hasil tersebut, perbedaan itulah yang nantinya harus diteliti apa penyebabnya. Nah, untuk kelebihan dari
parallel simulation ini sendiri, yang pertama adalah audit dapat dilakukan melalui komputer auditor maupun klien. Yang kedua, memungkinkan auditor bekerja secara terpisah dari klien sehingga pelaksanaan audit bisa lebih berjalan fleksibel. Untuk kelemahannya sendiri, parallel simulation ini yang pertama yaitu auditor harus memiliki keahlian komputer yang cukup kompeten. Yang kedua, perlu memakan waktu yang lama untuk mengembangkan sistem aplikasi paralel seperti ini.